Selamat Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat sore Bu. Terima kasih kesempatan pertama diberikan kepada saya untuk menyampaikan rancangan in-house training yang akan dilaksanakan di sekolah kami ya di SMA Negeri 19 Medan. Yang saya pahami tentang tugas ini adalah di LMS disediakan ada template ya, template sebagai panduan kita untuk membuat rancangan jika kita melakukan IHT di sekolah. Nah, makanya template ini yang kemudian saya isi ya. Nah, ini dia panduan fasilitasi program sekolah penggerak SMA Negeri 19 Medan. Yang saya pilih materinya adalah modul ajar. Tujuan dari kegiatan ini adalah peserta mampu memahami prinsip penyusunan modul ajar untuk mendampingi guru dalam modul ajar serta sumber belajar yang dibutuhkan untuk mendukung penerapannya. Outputnya, peserta mampu merancang modul ajar dengan komponen modul ajar yang lengkap. Nah, alur sesi yang pertama pembukaan, salam dan kemudian memberikan pertanyaan pemantik, kemudian menjelaskan komponen-komponen modul ajar, kemudian tanya jawab dengan peserta, dan penutup, kesimpulan dan salam. Nah, di sini pesertanya 3 orang. Pak Jul, unmute aja suaranya Pak Jul. Ya. Suaranya di unmute Pak. Di mute ya, di mute. Oke, saya lanjut. Kegiatannya. Pertama pembukaan itu durasinya 5 menit. Tujuannya mempersiapkan peserta mengikuti IHT. Udah tik itu aja loh, tik. Loginya mana? Ceramah. Langkah-langkahnya fasilitator membuka sesi dengan memperkenalkan diri dan memberi salam. Menjelaskan garis besar kegiatan fasilitasi. Jaringannya bro. Ya, Masih apa ini? 15 menit menjelaskan komponen modul ajar. Di sini outputnya adalah merintis dan memahami komponen modul ajar dan mengimplementasikan ATP, alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari CP atau capaian pembelajaran dengan profil pelajar sebagai sasaran. Kemudian metodenya ceramah dan tanya jawab. Langkah-langkahnya menyajikan pertanyaan pemantik dan meminta kesediaan peserta untuk menjawab. Jelaskan komponen-komponen modul ajar, melakukan ice breaking, memberikan kesempatan pada peserta untuk membagikan pengalaman tentang pembuatan modul ajar, karena yang kita hadapi ini kan orang-orang dewasa, jadi kan harus ada sesi ini, pembagian pengalaman. Kemudian memberikan tanggapan terhadap pertanyaan peserta. Kemudian sesi penutup ini 5 menit menyimpulkan bersama peserta, meminta peserta untuk melakukan kegiatan asinkron, yaitu tugasnya berupa membuat modul ajar untuk masing-masing mata pelajaran, dan kemudian penutup kegiatan fasilitasi. Bentar Pak, Bu. Kemudian alat dan bahan di sini ada Bentar, laptop, Bu. ya. Bentar Bu, Pak Jul, matikan suaranya Pak. Buat kali soalnya. Di mute aja, di mute. Oke. Lanjut Bu. Ya, baik. Kemudian alat dan bahan yang digunakan ini ada gadget ya, laptop, handphone, Infocus, kemudian aplikasi Google Meet dan PPT-nya. Itu saja penyampaian rancangan pelaksanaan IHT di SMA Negeri 19 Medan untuk materi modul ajar. Terima kasih. Selamat sore. Selanjutnya, Bapak Ibu silakan menanggapi tentang rancangan IHT yang saya kemukakan tadi. Berarti Bu Sunarti izin ini ngasih ini komentar. Berarti nanti ini kita para guru yang dilatih ini akan dijadikan nanti jadi instruktur juga ya Bu ya?
Iya. sebagai Iya, jadi kan fasilitator kita untuk tugas kita nanti mendiseminasikan kepada teman-teman guru di sekolah kita. Dan mungkin nanti untuk tahun depannya mungkin kita yang bakal mendiseminasikannya ke sekolah-sekolah lain gitu. oh, karena masih hanya di sekolah kita untuk tahun ini ya. Jadi apanya ini Bu? Strateginya berarti kita buat seperti ini, apa rencana-rencana apanya ya, dibagi-bagi lah ya sama berapa guru yang kita pelatihan ini gitu ya. Iya. Oke Bu. Iya. Oke. Mentokan yang lain Bu, mau menanggapi Bu? Iya, Bu Tianti atau Pak Jul. Kalau enggak, biar kita lanjut ya Bu, karena udah berjalan juga waktunya kan. Iya. Bu. Kita lanjut aja Bu. Oke, bisa saya? Oke Bu, ini saya biar apa Bu, ditutup aja dulu apanya? Presentasinya. Ya, sebentar ini kok. Bentar ya Bu ya. Halo, udah Bu? Bu Sunarti. Bentar. Iya di. Kenapa ya? Gak ada yang. Nggak bisa ya Bu? Ibu nggak bisa diapain dari situ. Entah saya coba share ya Bu ya, punya saya. Ini saya kelihatan. Iya. Kelihatan punya. Oke, ya saya coba inilah ya Bu ya. Lanjut ya. Oke, baiklah Bapak Ibu. Ini yang saya tangkap tadi dari tugas kita yang diberikan oleh instruktur, rencana pelaksanaan in-house training untuk 10 hari gitu. Jadi saya coba yang buat yang saya ini ya, yang saya kerjakan. Jadi rencananya itu di tujuan yang pertama dulu, tujuan dari pelaksanaan IHT ini adalah agar semua guru mampu memahami kurikulum sekolah penggerak ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian output yang diharapkan semua guru nantinya akan mampu menerapkan kurikulum sekolah penggerak. Nah, kemudian tahapan-tahapannya itu yang pertama itu pembukaan ya di hari pertama, yang mana ada kegiatannya itu semua panitia membuat kesepakatan belajar, kemudian overview program pelatihan dan target belajar, kemudian pengenalan platform belajar LMS. Kemudian di hari kedua membahas materi pendidikan yang memerdekakan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan merdeka belajar. Kemudian di hari ketiga mengenai kerangka kurikulum, dan ke hari keempat ya, karena materinya lumayan banyak, di mana kerangka hari ketiga membahas struktur kurikulum, profil pelajar Pancasila, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Kemudian di hari ke-5 membahas tentang capaian pembelajaran, mencapai ruang lingkup keterkaitan dan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kemudian hari ke-6 mengenai perangkat ajar, alur tujuan pembelajaran, dan hari ke-7 modul ajar. Hari ke-8 mengenai asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Nah, kemudian hari ke-9 mengenai kurikulum operasional sekolah.
ya, komponen kurikulum fungsi pengembangan. Nah, yang terakhir itu hari ke-10 pengenalan literasi digital, pengertian platform digital, dan evaluasi yang terakhir penutup evaluasi dari kepala sekolah. Ya, itu rencana IHT. Jadi bagaimana menurut Bapak Ibu dari yang ini, yang saya ini? Karena tadi kan kita udah diskusi gimana ini apa yang dikerjakan rencana atau Baik, saya menanggapi ya, Bu Vita. Tadi kan saya tanya langsung sama Pak Marsudi ya, apakah mesti 10 hari gitu? IHT di sekolah kita harus 10 hari. Jadi beliau tuh kayaknya memberikan jawaban ya nggak mesti 10 hari karena kegiatan di sekolah kita kan waktu itu saya bilang kita mau PPDB. Kemudian ini kan masih ujian ya, sedang berlangsung PAS ya, penilaian akhir semester, mau bagi rapot gitu kan. Nah, untuk persiapan tahun ajaran gitu lagi kan. Jadi kalau misalnya sampai 10 hari itu makan waktu yang luar biasa banyak gitu. Apalagi kalau di sekolah kita mungkin IHT-nya tatap muka, tidak daring seperti ini gitu. Jadi kayaknya kalau saya hitung-hitung nggak mungkin lah untuk pelaksanaan Juli IHT di bulan 6 ini rasanya nggak terkejar gitu. Tapi ya kalau misalnya permapel kayak kita ngadakan MGMP gitu ya, mungkin masih bisa. Tapi kalau yang masih kayaknya diselenggarakan oleh sekolah gitu rasanya nggak memungkinkan. Iya sih Bu. Mungkin kalau kita misalnya diseminasi per MGMP gitu kan, atau per kelompok mapel seperti ini, kelompok MGMP IPA gitu atau IPS gitu kan, nah mungkin masih bisa. Tapi kalau sekolah saya khawatir nggak bisa melaksanakan itu sih Bu. Iya, masuk akal sih Bu, karena saya rasa pun seperti itu, biar lebih maksimal mungkin cara penyampaiannya mungkin dari kelompok apa itu saya rasa kelompok kecil. Oke. Kawan yang lain lah ada yang menanggapi. Bu, saya Bu Tienti mau menanggapi Bu Vita ya, mengenai tujuan yang Ibu sampaikan di slide kedua, guru output yang diharapkan guru yang mampu menerapkan kurikulum sekolah penggerak. Nah, jadi kalau menurut tanggapan Ibu ya, atau harapan Ibu dengan adanya pelatihan kita yang 10 hari ini, kira-kira nanti ketika kita berusaha menjadi pelopor guru penggerak di lingkungan kita, seberapa persen Bu tingkat keberhasilannya gitu ya, kalau bahasa saya itu insya Allahnya gitu ya, nanti guru-gurunya itu mampu kembali untuk menerapkan kurikulum sekolah penggerak. Apakah 100%, 90%, atau gimana lah Bu tanggapan Ibu secara pribadi. Makasih Bu Vita. Saya sih Bu masih pesimis, terus terang aja ya, masih pesimis. Ya, tapi bagaimanapun Bu, kita harus berusaha ya. Berusaha juga memotivasi teman-teman agar kita bisa maksimal memberikan yang terbaik ya Bu, dan melaksanakan sesuai dengan yang kita laksanakan pelatihan selama ini gitu. Dan juga diskusi bersama ini kelompok kita ini, meskipun nanti udah selesai dari pelatihan ini harus tetap ini komunikasi itu loh, untuk bagaimana kita saling ini menerapkan yang inilah terbaik di sekolah masing-masing. Saling melengkapi, saling menguatkan. Iya, benar Bu. Oke. Lanjutlah. Ibaratnya gini lah, kita menyerap dari instruktur itu berapa persen gitu ya.
Baru kemudian kita membagikan apa yang kita pahami tadi ke teman-teman gitu. Nah, teman-teman dapatnya berapa persen? Ini masih saya sama Bu Vita ya. Udah beda kan. Saya hanya ambil satu satu materi aja. Sementara Bu Vita seluruh materi gitu. Saya pikir tadi nggak mungkin bisa seluruh materi ditampilkan di sini, mengingat kan tadi 3 menit satu orang gitu. Iya sih, Bu. Cara mengapa itu ya, menanggapi informasi itu berbeda-beda ya kan. Itulah Bu. Situlah Iya. kita saling diskusi lebih mendapatkan yang lebih pas ya kan Bu. Oke lah, Iya. Bapak Ibu. Lanjutlah sama Ibu Tian atau Pak Jul. Oh iya, saya dulu ya Bu ya, Bu Tien dulu ya Bu. Ya, Ini saya tampilkan ininya. Pertama. Bu, ini Zoom ini bisa ngerekam sampai 20 menit kan? Nggak masalah ya. Iya. Ibu-ibu, sekarang giliran saya untuk mempresentasikan apa yang saya pahami juga dan apa yang saya kerjakan sesuai dengan arahan di kelompok ini tadi di awal ya Bu ya. Semoga bisa diterima lah Bu ya. Nah, jadi ini yang saya sampaikan. Nampak ya Bu ya di layar ya Bu. Nampak. In-house training, kemudian pelajaran kurikulum sekolah penggerak di SMA swasta An-Nizam Medan ya. Nah, tujuannya adalah guru-guru SMA An-Nizam Medan dapat memahami kurikulum sekolah penggerak dan alur sesinya bisa dilihat. Ya ini gambarannya ya, dilaksanakan seni, fasilitator, memerdekakan, dan kerangka kurikulum. Itu yang di hari kedua. Hari ketiga, kegiatan sinkronusnya bisa dilihat ya Bu. Asinkronusnya, materi, capaian, pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Hari keempat, asinkronusnya materi asesmen, diagnostik formatif dan sumatif, dan hari kelima kegiatan asinkronus materi modul ajar. Yang keenam ya asinkronusnya itu materi kurikulum operasional di satuan pendidikan di sekolah kami, dan yang hari ketujuh kegiatan asinkronusnya adalah materi literasi digital. Hari yang ke-8 kegiatan dan kami pun melakukannya via Meet juga gitu. Jadi untuk waktu 10 hari ini saya pikir lebih santai, lebih menyehatkan gitu ya. Menyehatkan lahir batin begitu ya, tidak terlalu diporsir gitu. Mungkin ini uraian singkat dari saya dari sekolah SMA An-Nizam, mudah-mudahan bisa difahami dan memberikan dan Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan. Terima kasih sebelumnya. Silakan Bapak Ibu yang mau menanggapi. Halo? Iya, Bu. Jaringannya ya macet-macet ya. Ini berarti nanti rencananya Ya Bu. Jadi rencananya nanti Bu kegiatannya dilakukan secara online ya Bu. Apa kegiatan pelatihan di sekolah Ibu ya? Iya Bu, harapan saya via Meet juga Bu. Ya kan saya kurang tahu sih, tadi saya tanya sama kawan-kawan kalau di sini kayaknya tatap muka kalau sama kami Bu, makanya tadi yang kepikir itu Bu, saya tanggapi ya Bu ya, yang kepikir juga kalau daerah sekolah kami ini SMA Islam An-Nizam ini berada di Kecamatan Kecamatan Medan Denai ya Bu ya. Jadi untuk pandemi ini termasuk zona merah Bu. Jadi saya kepikirnya itu sudahlah kami mengajar itu, kami datang ke sekolah gitu ya. Jadi mungkin nanti ada waktulah khusus untuk tetap kembali ke rumah ya.
bagi guru-guru yang lain gitu ya Bu ya. Mungkin itu tanggapannya ya Bu Vita. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Amin, amin ya Allah. Pesertanya tadi 23 orang. Oke, Bu Ya Bu, Senapi. jumlah pesertanya 23 orang ya Bu, 22 orang, jadi banyak. Jadi kalau sekalian berkumpul pun saya rasa tidak memungkinkan. Ya, Bu. Oke, bisa dilanjut Bu Vita. Bu, Pak Jul lah ya, biar bisa ini. Biar komplit. Yang nge-share ini presentasi Pak Jul, bisa Pak? Bisa Bapak sendiri Pak? Halo? Halo, Pak, Bu. Halo, Bu. Aduh. Jaringannya nggak bagus ya. Kayaknya belum ada 10 menit loh, Bu. Udah ada ya? Tapi masih ini jalan dia. Jangan keluar aja dulu ya, Bu. Emangnya saya keluar? Emangnya saya keluar ya? Laptop saya mutar-mutar. Punya orang Ibu udah bisa? Bisa. Lagi jalan punya. Bu, rekam di situlah, bisa? Nanti kalau apa kita gabung. Kok ini ya sama saya ya? Pak Bayu. Pak Bayu. Oh, tapi di sini kemudian yang hostnya. Oh iya. Aduh, saya udah tak keluar juga. Tapi itu Bu jaringannya. Oh, enggak bisa masuk lagi. Saya bisa masuk lagi. Saya bisa masuk ya, tapi nggak kedengaran suara kalian. Saya nampak-nampaknya Bu opahnya ini, tapi berputar-putar gitu. Ibu gini, Ibu matikan videonya, matikan kameranya, unmute. Nggak bisa diklik, Bu. Di sini, Bu, TMT sih apanya? Hostnya. Kalau melihat di sini. Oh ya. Ini nggak bisa saya ini sih. Suara saya kedengaran nggak? Enggak. Tapi foto saya udah nggak nampak. Iya, Ibu udah keluar.
Mana ini masuk lagi di sini? Bu Tianti sekarang host, jadi Ibu yang ngerekam. Berkali kayaknya. Bu kita sekarang yang ngerekam Bu Tianti. Bentar ya, Bu. Udahlah. Dari handphone aja lah. Pakai handphone aja lah, lucu. Karena udah siap pakai presentasi.